Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tanggung jawab. Saudara, kita sering mendengar ataupun membaca tentang berbagai macam kisah pilu kehidupan. Misalnya tentang pembuangan bayi yang baru dilahirkan. Ada orang yang mengalami tabrak lari yang kemudian ditinggalkan begitu saja. Ada orang yang melakukan investasi bodong dan kemudian meninggalkan para investornya begitu saja. Ada orang yang kemudian juga misalnya menjual makanan yang sudah kadaluarsa dan sebagainya tanpa menghiraukan kesehatan dari para konsumennya. Nah, saudara-saudara, semua peristiwa ini bermuara pada apa yang kita sebut sebagai tanggung jawab. Kejadian-kejadian yang membuat miris itu semuanya muncul karena sikap tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang pada gilirannya menimbulkan kerugian dan kehancuran bagi sesamanya. Nah, saudara-saudara, jika kita membaca di dalam Yunus, sekali lagi kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17, maka di awal dari perikop itu dikisahkan Yunus sebagai nabi Allah dipanggil dan kemudian diutus Allah untuk pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan penduduk negeri itu dari dosa yang telah mereka perbuat. Tetapi bukannya melaksanakan panggilan pengutusan itu, Yunus malah bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, melarikan diri dari panggilan Allah. Ia pergi ke sebuah kota yang bernama Yafo, kemudian ia naik sebuah kapal menuju Tarsis. Apa yang dilakukan Yunus merupakan sebuah sikap yang tidak bertanggung jawab dari seorang abdi Allah atau pelayan Tuhan yang semestinya siap diutus melaksanakan perintahnya kemanapun ia diutus. Yunus di sini lepas tanggung jawab. Yunus cuci tangan dengan apa yang akan terjadi pada penduduk Niniwe. Apa yang dilakukan Yunus ini mencerminkan ketidakpeduliannya akan nasib sesama yang hidup dalam ketidaktahuan akan murka Allah dan akan segera menerima penghukuman. Bagi Yunus, penghukuman dari Tuhan kepada penduduk Niniwe sudah semestinya terjadi. Nampaknya Yunus melarikan diri dari tanggung jawab melakukan tugasnya sebagai seorang nabi karena Niniwe adalah sebuah kota bangsa kafir, bukan umat Allah. Dan dalam pandangan orang Yahudi, termasuk Yunus, bangsa kafir lebih baik binasa daripada diselamatkan. Dan dalam perjalanan pelarian Yunus ke Tarsis, kapal yang ditumpanginya diterpa badai. Yunus memaknai bahwa badai itu terjadi karena ia melarikan diri dari tanggung jawab yang seharusnya ia emban. Di dalam ayat 12 bagian yang kedua menyatakan, "Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Badai itu menjadi sarana yang dipakai Allah untuk mengingatkan Yunus dan menghukum Yunus yang melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Nah, dari kisah Yunus ini dapat kita tarik beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memanggil Yunus menjadi rekan sekerjanya. Dalam berkarya, Allah mengajak manusia untuk bekerja bersamanya. Dan kesempatan untuk berkarya memenuhi panggilan Tuhan itu menjadi kesempatan yang berharga dan tidak boleh disia-siakan. Kemudian yang kedua, Tuhan mau supaya Yunus meresponi panggilannya dengan bertanggung jawab karena membawa dampak bagi sesama. Dan penolakan Yunus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe hampir merugikan orang lain. Rekan seperjalanannya yang hampir celaka karena bisa ikut tenggelam
serta kehilangan barang-barang yang mereka buang ke laut. Selain itu dapat membawa kerugian juga bagi penduduk Niniwe yang tidak akan pernah mendengar rencana penghukuman Allah yang pada akhirnya membawa mereka pada pertobatan. Setelah Yunus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia memang harus menerima konsekuensinya, yakni berada di perut ikan selama 3 hari. Namun orang lain terselamatkan, yaitu rekan sepelayarannya. Mereka selamat dari badai. Dan dilanjutkan dengan penduduk Niniwe yang kemudian bertobat. Nah, saudara-saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Yang artinya kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, boleh dipersalahkan, boleh diperkarakan. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab atau menanggung segala sesuatunya. Dari asal katanya yaitu tanggung jawab. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah responsibility yang berasal dari kata Latin respondeo. Umumnya kata respondeo dipahami berasal dari kata re yaitu kembali dan spondeo yaitu janji, yang secara harafiah respondeo berarti kembali pada janji semula. Nah, menariknya saudara-saudara, bila diperhatikan kata respondeo juga bisa dipahami terdiri dari kata respon yaitu jawaban dan juga kata deo yang berarti Allah. Sehingga untuk makna yang kedua ini respondeo dapat berarti bahwa jawaban kita kepada panggilan Tuhan. Nah, dengan memperhatikan berbagai arti tersebut, maka kita dapat memahami tanggung jawab sebagai suatu kemampuan yang siap untuk menanggung akibat dari apa yang dipilih dan dilakukan sebagai kewajibannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kita agar apapun yang dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan, biarlah kita melakukan semuanya sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan yang telah mempercayakan kepada kita berbagai hal untuk kita kerjakan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai seorang pelajar, dan sebagainya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mampu melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Amin.